bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan keafiatan waktu untuk kita bersama-sama berjumpa, berkumpul dalam kemanfaatan dan insya Allah dalam keberkahan. Semoga ini adalah bagian dari sekian banyak ikhtiar kita untuk kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Imam Ghazali mengatakan, manidda'a hubbal jannati walam ya'mal bitta'ati fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku ingin masuk surga tetapi tidak berbuat ketaatan, bahwa kadzdzab, maka dia sesungguhnya telah berdusta. Dan majelis ilmu merupakan salah satu daripada majelis yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau kita baca sirah baginda Rasul, sirah para nabi dan rasul yang kita jumpai, yang dilakukan paling sering dilaksanakan itu adalah halaqah-halaqah ta'lim, majelis-majelis zikir. Dan itulah yang kita laksanakan sunnah daripada para nabi dan rasul pada hari ini, mudah-mudahan sebagai wasilah untuk kita mendapatkan kemudahan dalam hidup, keberkahan dalam hidup, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua terkican menjadi hamba yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam sebuah hadis beliau, ishtaqtu li ahbabi, saya rindu terhadap kekasihku. Lalu para sahabat heran karena saat itu sahabat sedang berada di dekat beliau, ya, lalu beliau tidak mengatakan ashabi tetapi menyebut ahbabi. Sahabat bingung dan bertanya, bukankah kami ini kekasihmu wahai Rasul yang senantiasa ada di dekatmu? Lalu baginda Rasul menjawab, memang benar kalian ini sahabatku, tetapi kekasihku adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku tapi sangat merindukan aku dengan rajin berselawat kepada aku. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, kita ini disebut sebagai ahbab. Yang namanya ahbab ini adalah bahasa tasawuf, yang mana ketika seseorang mencapai martabat ahbab, ya, yang mana ahbab ini habibun ahbab, ya, jamak daripada kekasih, jamak dari kata habib menjadi ahbab. Itu adalah bagi orang-orang yang melaksanakan sesuatu tanpa melihat ujrah, tanpa melihat pahala. Apa pahala kita haji? Apa pahala kita sholat? Apa pahala kita zakat? Tidak. Maka dari itu kita sangat bersyukur bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut kita sebagai ahbabnya. Oleh karena itu, agar kita tidak berdusta, ya, maka hendaklah kita ikuti sunnah-sunnah beliau, rajin-rajin bersalawat dan membaca istighfar agar kelak kita termasuk ke dalam kekasih baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, suatu ketika seorang sahabat menuangkan air wudhu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul adalah orang yang paling pandai berterima kasih. Rasul adalah orang yang tidak pernah luput dari memberikan penghargaan kepada orang lain sekecil apapun. Maka setelah sahabat ini menuangkan air, ya, karena dulu di zaman baginda Rasul kita tidak terbayang seperti di tempat kita ini, banyak pancoran, kalau baca bahasa Lombok Timurnya banyak pancor, ya, air banyak. Di Jazirah Arab tidak seperti yang kita lihat sekarang. Jazirah Arab sekarang kan hijau, ya, dulu tidak tandus. Ya, lalu sahabat ini menuangkan air kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana kalau kita lihat di fikih, ya,
ketika kita menggunakan pancoran, maka sunnahnya itu ceburnya lewat sini dulu. Jadi bukan begitu, ya ceburnya begini. Ya dari siku, ya. Dan utamanya itu di sini karena berdasarkan hadis malayatimmu bihil wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu lamun karena sino menyebabkan dia sempurna, karena tidak itu menyebabkan dia sempurna, maka harus dilewatkan. Artinya apa? Ketika berwudu itu lewatkan, jangan pas siku. Itu namanya minimalis. Lamun kurang, kalau dia berkurang maka tidak sah sholat kita, maka harus dilebihkan. Bahkan dalam kitab At-Takrirat As-Saridah disebutkan mudah bau bahkan sampai ini, ya, sampai kelelek. Ya. Nah, itu dituangkanlah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sampaikan tadi bahwa baginda Rasul ini uswah hasanah yang tidak ada duanya. Ya, la thaniya lahu, tidak ada duanya, la badilahu. Tidak ada yang bisa disandingkan dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah orang ini menuangkan, sahabat ini menuangkan air, lalu Rasul mengatakan, karena dia sudah menuangkan air wudu, ayo minta, ya, ayo minta. Apa saja yang sudah minta sudah, ya. Nah, para sahabat ini pandai, cerdas orangnya, berhadapan dengan seorang yang paling mulia, ya, hamba yang paling mulia, ciptaan Allah yang paling agung, tidak mau membuang kesempatan. Andaikan kita mungkin akan berpikir minta tanah, minta uang, minta onta, minta ternak, itu yang kita minta. Tapi sahabatnya cerdas, ya. Apa yang dia minta? Meminta sesuatu yang tidak pernah karena terbayang oleh orang, ya. Yang mana sesuatu ini kelak akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Apa permintaannya, wahai Rasul? Ya, dia hanya minta satu saja. Apa mintanya? Hanya sida lemal di surga, bersama sida di surga. Ini berat ini. Ya, beratnya di mana Bapak Ibu yang dia muliakan? Ibaratnya kita mau bersama presiden, ya kan? Topol dan kesida. Ini berat kalau bagi orang kita seperti kita ini rakyat. Harus ada orang terdekat presiden baru kita bisa duduk di tempatnya. Apalagi baginda Rasul ini adalah Sayyidul Anbiya wal Rasul wal awwalina wal akhirin. Penghulu pokoknya makhluk yang paling mulia, Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena baginda Rasul, tidak akan tercipta kita semua ini. Kalau tidak ada baginda Rasul, tidak akan diterima amal ibadah siapapun di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul mengulanginya. Ada yang lain ke? Sudah minta yang lain. Tidak. Yang minta itu adalah bersama Sida kelak di surga. Coba, ya, luar biasa permintaan sahabat ini, ya. Hanya itu yang minta bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasul dengan rahmatnya apa kata beliau? Baik, kalau itu yang Sida minta, apa sabda baginda Rasul? Fa'inuni bikasratis sujud. Ya. Fa'inuni. Nah, hebatnya juga hadis ini. Rasul juga lebih cerdas lagi menjawab. Fa'inuni bikasratis sujud. Kalau Sida ingin bersama saya, dan redaksi hadis ini tidak menggunakan mufrad tapi menggunakan jamak untuk orang banyak, ya. Bantulah saya wahai semua umatku dengan banyak-banyak bersujud. Ya, banyak-banyak bersujud. Kalau disebut bersujud itu artinya ketaatan, tidak saja sholat Bapak Ibu. Karena kita sujud tidak saja bermakna sholat. Ketika Sayyidina Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memerintahkan malaikat usjudu li Adam. Para ahli tafsir mengatakan usjudu kan bukan berarti sholat, tapi li ta'zim, li ta'ah. Jadi sujud tidak saja bermakna sholat, tapi bermakna ketaatan. Apa ketaatan tersebut? Ketaatan tersebut dalam bentuk berzakat, berinfak, bersedekah, berpuasa, berhaji, umroh, ya, bermasyarakat dengan baik, bermuamalah dengan baik, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Yang penting ketaatan, ya.
jika sudah mau dengan saya kelak di surga, fa'adilu bi kathratis sujud, maka bantulah saya dengan banyak-banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang sampaikan tadi, maka berdusta kita kalau hanya ingin cinta surga tapi tidak melaksanakan ketaatan. Berdusta kita cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ngiring kepada sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, di zaman kita sekarang ini zaman serba canggih, Bapak Ibu. Sekarang kita tidak perlu datang ke rumah saudara kita, cukup telepon, cukup SMS. Tetapi Bapak Ibu sekarang itu kadang itu mengurangi silaturahim kita kepada keluarga kita, ya enggak? Disadari atau tidak? Dulu orang-orang tua kita, ya, kita kenal papu balok kita kenal paman-paman kita karena kita diajak, ayo kita main. Atau kalau dia misalnya pergi ke suatu tempat, ke pasar, ayo kita singgah di rumah bibimu, kita singgah di rumah kakekmu. Di rumah berpikir orang kakek kita dulu mengatakan merepotkan, repot bibimu cuma, repot bibimu nanti tidak usah, dia orang sibuk. Itu yang kita tanamkan, kalau saya perhatikan sekarang ini, itu yang ditanamkan oleh kita sebagai orang tua. Sibuk bibimu nanti, sibuk kakekmu nanti, repot dia. Ya kalau kita berpikir begitu, kita yang bawakan ini, belikan buah, belikan jajan, ya kan, belikan makanan, ya oleh-oleh, ya. Itu berpikirnya sekaligus sedekah silaturahim. Ya, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi", barang siapa yang ingin agar mudah rizkinya, murah rizkinya, banyak rizkinya, ya, fal yasil rahimah, maka hendaklah perbanyak silaturahim. Bapak Ibu, kalau kita ingin, kata hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin agar doa kita cepat terkabul, ini doakan orang lain. Lebih cepat doa kita terkabul mendoakan orang lain daripada kita sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa haji, bisa umroh. Itu masih. Tapi kalau kita doakan teman kita, mudah-mudahan sudah dicat haji dan umroh, mudah-mudahan sudah sehat deh, mudah-mudahan sudah sugih deh, ya, itu lebih cepat. Kenapa? Karena dibantu oleh para malaikat. Malaikat itu kan maksum, ya, tidak ada hawa nafsu gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dia muliakan, ya, beritulah yang dalam ilmu tasawuf disebut dengan al-wasilah. Apa itu wasilah? Berperantara. Ya, contoh yang logikakan perantara ini Bapak Ibu, ya, Sida mau minta bantuan ke presiden atau ke gubernur, mana lebih cepat Sida jalan sendiri ke situ atau Sida melalui orang? Ordal. Ada kalanya lebih sakti ordal, ya kan? Contoh ini, dia misal di Basnas belum mau minta bantuan ke Tiang, coba datang ke kantor sana. Mohon maaf Pak, sudah tutup bantuan sekarang. Apa tuh ini? Udah itu. Lalu munsi dan berhenti Tiang, tunggu aja Mak. Nah itu logikanya Bapak Ibu. Malaikat ordalnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ordalnya Allah Subhanahu wa taala. Nah maka dari itu Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi abad-abad silaturahim. Jangan gara-gara merepotkan, repot ya laut. Maka kalau kita merasa keluarga kita repot, kita yang bawa ambon sekarang, ya kan, beli nasi keruh misalnya. Kalau mau nggak merepotkan keluarga kan selesai. Kita bisa ketemu anak-anak kita, kenal mana keluarganya, mana bibinya, mana pamannya, ya kan. Itu yang sekarang mulai hilang. Ya, sunnah-sunnah yang demikian itu mulai hilang. Padahal itu makanya wajar saja orang-orang tua kita dulu sehat-sehat ya. Iya kan? Sampai umur, ya. Makanya kita misalnya yang jadi anak datu ini kalau sudah pegang ini hari libur Sabtu Ahad ini hari yang sangat kita namun diganggu sebenarnya. Kita mau ya di rumah saja kita ini, ya, santai-santai. Tetapi ternyata bukan itu Bapak Ibu, ya, bukan diam-diam seperti itu. Karena air saja kalau dia menjadi bukan bau saja, menimbulkan penyakit, menimbulkan bintik, nyamuk, ya. Nah begitu juga dengan manusia, ya. Orang-orang tua kita dulu kan kalau walaupun sudah tua, ya, tetap dia ke kebun,
Ya, tetap dia mencampur, tetap apa saja yang bisa dilakukan itu dilakukan. Untuk apa? Untuk menggerakkan ya apa namanya itu saraf-sarafnya. Nah, Bapak Ibu yang dia muliakan, dalam diri manusia ini ada yang zahir, ada yang batin, Bapak Ibu. Zahir itu apa? Ajsad, badan kita ini. Badan kita ini ya, agar dia tetap sehat tentunya harus kita berikan nutrisi. Harus kita berikan makanan. Itu pun kalau sesuai umur ya, tergantung umurnya 40 ke atas, 50 ke atas sudah mulai mengurangi yang sifatnya hewani. Ya, daging-daging sudah mulai dikurangi, biji-bijian sudah mulai dikurangi. Kalau enggak tidak akan asam urat. Kalau enggak tidak akan kolesterol. Ya, nah maka badan kita ini ya, karena badan manusia ini, tubuh manusia ini asalnya tanah, maka yang dibutuhkan untuk nutrisinya itu bersumber dari tanah. Beras yang kita tanam tumbuhnya tanah, buah-buahan yang kita makan sumbernya tanah ya. Nah itu yang kita jaga terus Bapak Ibu ya. Kalau kita kolesterol, kita kurangi yang menyebabkan kolesterol. Kalau kita asam urat, kita kurangi yang mendatangkan asam urat. Begitu kita menjaga badan kita ini. Bahkan supaya nggak panas muka kita, kita beli sunscreen. Apa sunscreen namanya? Skincare. Tiang tahu namanya skincare, tapi tiang lupa ucapannya. Ya. Yang pada beberapa minggu yang lalu ke Dompu, ke Bima. Yang lihat teman-teman tiang itu bawa seperti tadi. Apa ya? Skincare. Loh, untuk apa ini? Ya untuk muka kita lah, di sana panas katanya. Loh, bukannya itu untuk perempuan saja. Cowok juga katanya. Nah, artinya begitu Bapak Ibu ya, kita menjaga tubuh kita ini, badan kita ini. Kita jaga, kita rawat. Dan itu juga tidak berdosa, tidak salah, malah Allah menganjurkan. Kan? Karena innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu maha indah, maka suka senang terhadap keindahan. Maka berpenampilanlah yang indah. Ya, berpenampilanlah yang bagus. Karena al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam ini terhormat. Maka jangan kita hinakan dengan pakaian-pakaian kita misalnya yang compang-camping. Ya, tampakkanlah nikmat Allah tersebut walaupun melalui tampilan kita. Orang senang dengan kita maka sedekah. Sudah naik sholat berjamaah terus harum parfum, sudah kan nikmat orang ini di dekat kita. Tapi kalau udah bau, ya kan. Makanya kan salah satu kecintaan baginda Rasul itu adalah parfum. Ya, parfum. Jadi pakailah parfum, ya, biar kita harum. Ya, karena itulah yang dimaknai dengan nazafah. Ya, at-tuhur atau an-nazafah syatrun minal iman. Kebersihan itu tanda orang beriman. Jadi kalau dia bersih berarti benar-benar dia mencontohi sifat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita dalam dunia ini kita dikehendaki tawazun. Apa arti tawazun? Seimbang. Tidak mikiran dunia doang, tapi kita seimbangkan, pikirkan dunia pada saatnya dan pikirkan akhirat pada saatnya. Makanya i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Ya, ini mikir mati doang ya. Misal kita punya kebun, tanami dia. Misal nanam manggis, bulan tiup segini kan, oh ini 20 tahun, 30 tahun dia tumbuh ini bulan mati, kita tak bisa kita makan. Jangan berpikir begitu. Ya. Berpikir kita untuk sumbangan oksigen. Berpikir kita untuk sedekah oksigen. Nah, tumbuh-tumbuhan ini kan sedekah oksigen ini. Ya, bukan sedekah itu dengan uang saja. Justru dengan bercocok tanam itu lebih banyak peluang kita untuk bersedekah. Bapak Ibu, sekarang kan terjadi ini di Sumatera, di Aceh banjir. Itu akibat apa itu? Ya, salah satu sih sebabnya adalah penggudulan yang jahat. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang saya muliakan, kita wajib bersyukur kita ditempatkan di tempat yang aman,
ditempatkan di tempat yang luar biasa suburnya, ditempatkan di mana kita alhamdulillah jauh dari kata banjir, atas tempat kita ini, ya kan? Luar biasa bagusnya. Nah dari itu tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan ketaatan, ya, kebaikan, amal ibadah, wabil khusus terkait muamalah kita. Karena percuma juga kita rajin beribadah tapi muamalah kita tidak bagus. Dari itu ulama mengatakan ad-din al-muamalah. Agama itu adalah bagaimana kita berkeluarga dengan cara yang baik, bagaimana kita bersosial dengan baik, bagaimana kita bermasyarakat dengan baik. Kemudian yang kedua, ada batin manusia ini, ya. Itulah yang disebut di dalam hadis, ya. Apa katanya itu? Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam diri kita ini ada segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging tersebut bagus, maka baguslah yang lain. Ya, apa yang bagus? Ucapannya bagus, penglihatannya bagus, pendengarannya bagus, ya kan? Tingkah lakunya bagus, kemana-mana dia bagus. Kemudian hatinya, pikirannya pun akan bagus. Wa iza fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, maka rusaklah yang lain-lain. Tangannya pun akan cepat melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan, kakinya pun lebih sering untuk ke arah yang tidak dibenarkan, pikirannya pun akan berpikir terhadap hal-hal yang tidak baik, lebih banyak subudzon daripada husnuzonnya, ya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa itulah hati. Nah hati ini Bapak Ibu yang dia muliakan, yang perlu juga kita pikirkan. Apa sih nutrisinya? Apa sih vitaminnya? Misalnya agar hati ini tenang, agar ketika sholat itu benar-benar sholat itu merasakan nikmat sholat, agar ketika wudhu benar-benar merasakan nikmat wudhu, agar ketika bermajelis ilmu benar-benar merasakan nikmatnya majelis ilmu tersebut. Ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Nutrisi hati tersebut adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari itu Bapak Ibu yang dia muliakan, majelis-majelis ilmu seperti ini sangat bagus untuk apa? Untuk kita menyegarkan, merefresh kembali, bermuhasabah, termasuk memberikan nutrisi terhadap hati kita. Karena di majelis ilmu kan kita dengarkan nasihat-nasihat, kita dengarkan ilmu-ilmu. Bahkan dalam majelis ilmu tersebut kita kadang diberikan sempat bertanya, ya, sempat diskusi. Ya, tempat kita bertanya, ya, tempat kita apa ya, sesuatu yang kadang tidak bisa kita sampaikan di majelis-majelis yang pengajian yang lebih besar, majelis-majelis ilmu yang semi formal seperti ini, insya Allah dapat kita sampaikan. Nah, dari itu Bapak Ibu yang saya muliakan, satu ini janganlah kita lupa, ya, bahwa karena kemuliaan tersebut, ya, kemuliaan tersebut ada dalam hati kita. Makanya at-taqwa hauna, disinilah tempat ketakwaan itu, bukan tampilan Bapak Ibu. Walaupun penting tampilan tersebut, ya, penting tampilan tersebut seperti yang saya sampaikan tadi, ya, tetapi yang lebih utama itu adalah dalam diri kita. Kayak hati itu ya sangat-sangat kita perlu upayakan, usahakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemampuan untuk terus dapat mendekatkan diri dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kenapa Bapak Ibu dalam setiap kajian kalau kita perhatikan guru-guru kita dulu menyampaikan, selalu yang banyak disampaikan itu terkait tentang sholat, selalu yang banyak disampaikan terkait tentang haji, selalu banyak disampaikan misalnya tentang puasa, tentang zakat, jarang disampaikan tentang muamalah. Kenapa Bapak Ibu yang dia muliakan? Karena jika sholat ini sudah baik, karena kan inna sholata
tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya bagus, maka perilakunya akan bagus. Permasalahannya kapan perilaku tersebut bagus, begitu kan? Nah, perilaku tersebut akan bagus jika seorang merasakan sholat itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Kan kadang kita masih merasakan sholat ini sebagai kewajiban, sehingga kita berat, ya kan? Aduh, bisa nanti bisa kita jamak sholat tersebut, ya, bisa nanti akhir waktu. Itu kan belum kebutuhan kita. Coba kalau makanan sarapan, kita telat sarapan misalnya, apa yang terjadi? Hah? Bisa Mah itu penyakit berbahaya, mah itu, ya. Tetapi kalau sholat misalnya tinggalkan sholat, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Begitu kita mikirnya kan. Padahal itu sangat urgent Bapak Ibu, ya, sangat urgent yang mempengaruhi segala aktivitas kita dalam hidup kita. Kenapa? Karena awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah, kama qala alaihi wasallam. Barometer kita kelak Bapak Ibu di akhirat, yang pertama dicek itu adalah sholat. Kemudian dicek masalah muamalah. Kemudian dicek masalah jual beli. Ya, yang pertama adalah sholat kita. Nah, lalu kenapa ibadah haji ini terakhir disebut? Ya, karena ini adalah rukun penyempurna, yang di dalamnya ada sholat, yang di dalamnya ada zakat, yang di dalamnya ada sedekah, yang di dalamnya ada infak, yang di dalamnya ada puasa. Ya, jadi ini adalah ibadah paripurna, penyempurna. Di sanalah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kita mau berkorban, mau mengeluarkan sebagian daripada sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita, datang kepada makhluknya yang paling mulia, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka. Nah, dalam tafsir Bapak Ibu yang saya muliakan, kata-kata ka di sana itu bukan maksudnya masjid, bukan maksudnya tempat-tempat wisata, tapi maksudnya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah kita diuji. Ada nggak keinginan kita? Ada nggak semangat kita? Ada nggak cita-cita kita untuk datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan kadang kita berpikir, oh, di teman pantes lalu umroh, ya, masih di teman tua lalu, masih di teman pacu lalu. Sering kita beralasan begitu kan Bapak Ibu. Padahal Allah sendiri mengatakan kepada kita, datang kepada baginda Rasulullah SAW. Buktikan kesyukuranmu itu dengan datang. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bentuk kita syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita datang. La azidannakum. Wala in kafartum, tetapi kita sudah diberikan rezeki, enggak mau juga datang, mana-mana sekali seumur hidup, ya. Inna adzabi lasyadid. Maka itu adalah bagian daripada kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Dia bukan memberikan ancaman Bapak Ibu, tapi begitulah gambarannya. Ya, kadang kita banyak alasan. Yang contohkan saja NMAX berapa harganya, PCX berapa harganya, 35 juta ongkos umroh. Motor bisa dia beli, tapi kalau umroh kajian langsung habis di Ustadz, nggak ada, kita pakai ini katanya, pergi ke pasar katanya. Janji baginda Rasul Bapak Ibu yang dia muliakan, siapa-siapa yang datang ke Baitullah tidak akan mengurangi rezekinya, yang ada akan ditambah. Kalau bahasa kita, pancinglah rezeki tersebut. Sekat rezeki ini, datang dulu ke Ka'bah, datang dulu ke Raudhah, berdoa di situ. Akan insya Allah akan lebih banyak yang datang. Kita kan soalnya mancing rezeki ini terlalu kecil yang kita pakai mancing. Kita gunakan bewet, mancing itu mudahlah dapatnya. Ya, mau dapat ikan yang besar, ya nggak mungkin karena umpannya kecil. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang muliakan, ya, kita bercita-cita, kita berazam, ya. Ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan harta,
maka kita berazam untuk datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walau marratan, sehingga haji itu kan wajibnya sekali, sisanya itu adalah sunnah. Dari itu Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan melalui majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, kesehatan, sehingga bisa datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita yang kelak dengan syafaatnya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.